Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur pada Allah karena Allah telah memilih kita untuk selalu istiqomah hadir ke masjid ini untuk mengikuti kajian dan untuk untuk sholat berjamaah di masjid ini. Alhamdulillah di luar sana sekarang hujan ya, itu berarti merupakan hujan rahmat ya. Hujan rahmat dari Allah. Kita sudah sampai sini, barulah hujan. Barulah hujan. Maka kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, persis 4 pekan lagi ya, kita akan tarawih. Kita akan tarawih. Tarawihnya itu insya Allah hari Selasa ya, malam Rabu, tanggal 17 Februari, insya Allah seperti itu. Mari kita siapkan kesehatan kita siapkan mental kita siapkan ilmu keromadanan kita untuk menjelang Ramadan yang akan datang ini. Dan terus berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan barokahnya di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang kurang 4 pekan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ingat sebuah hadis yang sangat panjang ya, sangat panjang. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3925 dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Insyaallah Bapak, Ibu, saudara-saudara sudah tahu hadis ini, sudah tahu. Tapi tidak ada salahnya kita sampaikan lagi, kita ingat lagi untuk apa? Sebagai motivasi bagi kita ya. Agar kita benar-benar memanfaatkan Ramadan tahun ini ya. Ramadan tahun ini. Kalau Allah menyampaikan kita ya. Di hadis ini Thalhah bercerita ya. Ada 2 orang kabilah Bali datang menghadap Rasulullah. Mereka berdua ini masuk Islam bersama-sama ya. Masuk Islam bersama-sama. Jadi Islamnya bareng gitu. Cuman di perjalanannya salah satunya itu lebih bersungguh-sungguh beribadah. Lebih sungguh-sungguh beribadah. Maksudnya lebih sungguh-sungguh barangkali ke masjidnya yang satu itu 5 waktu, zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh, selalu ke masjid untuk sholat berjamaah. Sedangkan yang satunya ya pokoknya hadir gitu. Mungkin satu kali dalam sehari atau 2 kali atau 3 kali, tapi tidak sehebat yang pertama ya. Tidak sehebat yang pertama. Lalu yang pertama ini ikut jihad ya. Ikut jihad, ikut perang dan mati syahid ya. Mati syahid itu kalau menurut Nabi
orang yang pasti surga ya. Pasti surga. Tanpa siksa kubur, tanpa hisab di padang mahsyar, tanpa siksa api neraka. Langsung surga ya. Langsung surga. Tapi kalau sementara menunggu itu menurut hadis itu ada di taman-taman surga ya. Taman-taman surga. Yang satunya hidup setahun lebih lama ya. Kemudian wafat. Ya, yang hidup 1 tahun lebih lama itu adalah yang kurang rajin ke masjid dan yang tidak ikut berperang ya, tidak mati syahid ya, tidak mati syahid. 1 tahun lebih lama hidupnya. Alhamdulillah ini konsumsinya lumayan ya. Berkah, semoga yang menyiapkan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang satunya dia hidup setahun lebih lama. Yang setahun lebih lama itu yang tidak meninggal, yang tidak mati syahid ya. Lalu Tolhah ini bercerita ya. Ini masih ceritanya Tolhah ya. Masih ceritanya Tolhah. Bermimpi. Tolhah ini bermimpi. Dan nanti mimpinya ini diceritakan ke Nabi. Dan Nabi tidak menyangkalnya. Itu artinya apa? Mimpinya orang-orang soleh itu bisa menjadi benar. Ya, bisa menjadi benar. Mimpi yang baik. Ya. Mimpi yang baik. Kita mungkin kalau nantinya dianggap soleh oleh Allah, maka mimpi kita pun bisa menjadi sesuatu yang benar. Sesuatu yang menjadi kenyataan. Seperti azan ya, azan itu kan mimpi dari salah seorang sahabat ya. Mimpi dari salah seorang sahabat. Pertama kan diskusi diskusi, ada yang usul pakai lonceng aja gitu. Kalau pakai lonceng kayak orang negara agama lain ya. Atau pakai apa dan seterusnya. Tapi ada yang bermimpi, mimpinya apa ya seperti azan itu ya. Mimpinya seperti azan. Lalu besoknya diceritakan ke Nabi. Lalu Nabi bilang, ajari. Mimpimu itu ajarkan ke Bilal. Biar Bilal azan pakai itu. Memanggil orang sholat pakai itu. Jadi mimpi bukan hanya bunga tidur. Bukan hanya bunga tidur. Kalau kita mau tidur itu tidak berdoa. Tidak membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Lalu ayat kursi tidak membaca itu, ya bisa jadi mimpinya hanya bunga tidur. Tapi kalau kita lengkap, kita doa, mau tidur doa, baca itu, bisa jadi mimpi kita menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Nabi Ibrahim kan disuruh menyembelih anaknya kan lewat mimpi. Lewat mimpi. Jadi ini Tolhah ini bermimpi. Ia berada di pintu surga. Wah, enak ya. Mimpinya enak. Berada di pintu surga. Kalau orang yang umum itu mimpi dikejar orang gila. Mimpi dikejar ular dan lain sebagainya. Lalu ini mimpi berada di pintu surga. Dan bertemu dengan orang yang sudah mati tadi itu. Yang masuk Islamnya bareng, satunya meninggal lebih dulu, mati syahid, dan satunya 1 tahun lebih lama. Tidak mati syahid. Ketemu dengan orang ini di pintu surga. Gitu. Lalu ada sosok, yaitu malaikat insya Allah, yang keluar dari dalam surga. Yang keluar dari dalam surga. Lalu sosok ini bilang, nyuruh masuk yang meninggal belakangan. Berarti yang tidak mati syahid, yang disuruh masuk dulu ke dalam surga. Yang ibadahnya lebih tidak sungguh-sungguh. Itu masuk surga duluan. Itu artinya apa? Kita jangan merasa bangga dengan ibadah kita yang banyak. Ya. Belum tentu kita bisa masuk surga duluan dibandingkan orang yang santai-santai saja. Gitu. Yang pasti apa? Kita tetap kayak pekan yang lalu, yaitu apa? Khawatir kita ini akan masuk neraka. Khawatir kita ini akan diazab di kubur. Karena khawatir, maka kita bersungguh-sungguh beribadah.
bersungguh-sungguh ibadah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar selamat ya dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari hisab yang sulit. Setelah berdoa, setelah berusaha, yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin Allah Maha Pengampun. Jadi seperti itu, jangan bangga dengan banyaknya ibadah. Jangan bangga ya. Kalau ada ungkapan dari seorang ulama, yang kamu kerjakan itu loh, banyak yang mengerjakan. Gitu ya. Banyak yang mengerjakan. Coba, yang haji, sudah haji ya. Banyak orang yang haji. Gitu. Tiap tahun 2 juta lebih loh di Mekah itu. Orang yang haji. Ternyata banyak ya. Terus apa? Yang umroh, banyak ya. Banyak sekali. Ya. Yang umroh. Yang kita lakukan loh, banyak yang melakukan. Kita kurban, banyak yang melakukan. Ya. Banyak. Tapi apa? Penilaian Allah itulah yang penting. Gitu. Apakah haji kita ikhlas karena Allah? Apakah umroh kita ikhlas karena Allah? Apakah ngaji kita sekarang ini loh? Ikhlas karena Allah? Tentu penilaian Allah beda-beda. Tentu penilaian Allah beda-beda. Ada yang tadi sudah niat dari rumah. Saya tak sholat jamaah di masjid. Lalu saya mau ngaji. Ada orang yang apa? Datang ke masjid untuk sholat jamaah. Kebetulan ada ngaji ternyata. Tadinya nggak niat dari rumah. Itu sudah beda. Ada orang yang apa? Dari rumah sudah niat ngaji. Terus apa? Nyampe sini ngaji dengan ikhlas. Mencatat. Perhitungan Allah pasti beda. Pasti beda. Ngajinya jauh misalnya. Setiap Senin itu di Surabaya ada ngaji. Ada yang dari Malang, ada yang dari Jombang. Yang ngaji. Mereka pakai mobil, pakai motor dan sebagainya, pakai bis angkutan umum. Allah pasti mencatat mereka itu apa? Berbeda, tergantung apa? Usaha mereka, tergantung niat mereka, tergantung apa? Biaya yang mereka keluarkan dan seterusnya. Jadi banyak yang kita lakukan, loh, banyak yang melakukan. Kita jangan bangga ya. Jangan bangga. Yang kita berkorban sebentar lagi, 3 bulan lagi insya Allah. Banyak yang berkorban ya. Banyak. Jadi tidak perlu bangga ya. Tapi apa? Berusaha terus ikhlas dan istiqomah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang meninggal ini, yang setelah yang pertama ini masuk surga, yang tidak mati syahid, yang ke masjidnya santai, yang beribadahnya lebih santai, lalu setelah itu baru apa? Nyuruh yang kedua mati, yang mati syahid itu masuk surga. Itu. Jadi orang yang diproses itu meredeknya itu loh Pak. Misalnya kita berada di padang mahsyar, ada orang yang dipanggil duluan masuk surga. Kita belum, jangan-jangan kita nggak masuk surga kan gitu. Khawatirnya itu loh, luar biasa. Itu siksaan luar biasa. Siksaan yang luar biasa. Setelah ya orang kedua itu masuk surga, lalu malaikat tadi itu keluar lagi ya. Malaikat tadi itu keluar lagi, lalu bilang kepada Tolha, kamu belum saatnya ya, pulanglah gitu. Itu artinya apa? Tolha itu belum saatnya meninggal. Gitu. Belum saatnya masuk surga, karena masih hidup, cuman mimpi gitu. Cuman mimpi. Maka disuruh pulang dulu oleh malaikat itu. Pagi harinya, Tolha ini bercerita kepada sahabat-sahabat ini. Nah, para sahabat itu heran ya, bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa orang yang mati syahid ke masjidnya lebih rajin, korbannya lebih banyak, ya, misalnya seperti itu. Kalau Ramadan itikafnya lebih hebat, gitu. Baca Al-Qur'annya lebih banyak, tapi ternyata masuk surganya belakangan dibandingkan yang satunya. Ini hadis ya. Kita harus percaya, nggak boleh nggak percaya pada hadis. Ya. Harus percaya. Ini hadis sahih. Lalu para sahabat itu bertanya kepada siapa? Kepada Nabi. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah itu menjawab. Atas pertanyaan dari sahabat itu, apa yang membuat kalian heran? Nabi dengan santainya bertanya seperti itu. Apa yang membuat kalian heran? Lalu sahabat bilang, wahai Rasulullah,
Orang yang lebih dahulu wafat ini lebih bersungguh-sungguh beribadah, ya, semacam diulang ya, seperti itu. Lalu ikut berjihad dan mati syahid. Lalu kenapa masuk surganya belakangan? Apa jawabannya Nabi? Nabi bukannya menjawab, tapi Nabi malah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan Nabi? Bukankah orang yang kedua, yang santai tadi, yang tidak mati syahid tadi, hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama? Ya, kan diceritakan di depan. Yang tidak mati syahid itu mati setahun lebih lama dibandingkan yang satunya. Lalu sahabat menjawab, benar ya Rasul, benar ya Rasul. Lalu Nabi melanjutkan, ya, Nabi melanjutkan penjelasannya. Bukankah orang yang kedua menjumpai bulan Ramadan? Ya. Kalau di antara kita ini, mudah-mudahan tidak di dalam ini ya, ada yang meninggal besok misalnya, berarti kan tidak menjumpai Ramadan yang 4 pekan lagi. Sedangkan kita masih menjumpai, insya Allah, gitu, masih menjumpai Ramadan yang 4 pekan lagi. Bukankah hal itu suatu keuntungan bagi kita? Nah, lalu dia berpuasa, kata Nabi. Nabi ini menjelaskan. Lalu dia sholat demikian dan demikian. Maksudnya Nabi itu apa? Dia itu ibadah ini, ibadah itu, ibadah ini, ibadah itu, dan sebagainya. Menolong tetangganya, bersenyum pada tetangganya, itu semuanya berpahala. Gitu. Semuanya berpahala. Berbuat baik kepada tetangganya, itu semuanya berpahala. Ada tetangganya sakit, dia menjenguk, itu pun berpahala. Bahkan didoakan oleh 700 malaikat. Kalau dia menjenguknya sore, didoakan sampai pagi. Luar biasa. Orang yang bisa hidup dan bisa memanfaatkan hidupnya. Makanya Nabi bilang apa? Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya. Ya. Dan banyak manfaatnya. Dan banyak manfaatnya. Dan yang paling jelek, orang yang paling panjang umurnya dan paling tidak bermanfaat. Bahkan apa? Merugikan bagi orang lain. Berbuat jahat terus-menerus. Nah, itu kalau umurnya panjang itu sejelek-jelek manusia menurut Nabi. Lalu Nabi melanjutkan melakukan sujud demikian dan demikian. Maksudnya apa? Dia itu tahajud, dia itu witir, dia itu sholat duha, dia itu sehari dalam satu tahun itu. Dia itu sholat 12 rakaat mini rawatib ya. 12 rakaat rawatib. Bukankah kalau kita sholat 12 rakaat rawatib itu Nabi bilang apa? Tidak, dia akan selamat dari siksa api neraka. Dan banyak lagi yang bisa dia lakukan. Lalu dalam setahun itu dia melakukan itu semua. Ya. Sahabat bilang benar ya Rasul. Lanjutan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah akhir dari hadis ini, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh antar keduanya, antar mereka berdua itu jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Coba kita renungkan hal seperti ini. Bukankah teman-teman SMA kita sudah banyak meninggal? Teman-teman kuliah kita sudah banyak meninggal. Teman-teman SD kita sudah banyak meninggal. Allah menyayangi kita. Masih diberi kesempatan hidup. Ayo kita manfaatkan kasih sayangnya Allah ini. Dengan cara apa? Bertaubat. Dengan cara berbuat baik. Dengan cara apa? Ke masjid lebih rajin. Ngaji lebih rajin. Ikhlas karena Allah. Semuanya kita lakukan ikhlas karena Allah. Coba, kalau Allah mau. Bisa saja Allah itu mencabut nyawa kita di saat kita itu melakukan dosa. Dulu ada orang memorandum gitu ya. Pernah saya baca cerita itu. Seorang pejabat dari Lamongan meninggal di atas perutnya pelacur. Hal seperti itu kan Allah kalau mau, gitu. Allah kalau mau bisa saja terjadi kepada siapa saja. Alhamdulillah ya.
Allah menyayangi kita. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan pada kita sehingga kita itu bisa istiqomah ke masjid. Kalau enggak ada pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Kalau enggak ada pertolongan Allah, maka itu kita tidak bisa berbangga. Saya ke masjid tiap hari, tiap waktu, 5 kali dalam sehari. Ada seorang ulama digoda oleh iblis, ternyata matinya mati kafir. Digoda oleh iblis. Dia berzina, dia membunuh, dia mabuk-mabukan, padahal ulama besar. Atas godaan iblis. Setelah itu apa? Dia mau dihukum gantung. Ketika hukum gantung itu, iblis datang. Iblis datang. Dia bilang apa? Bilang, saya bisa menyelamatkan kamu dari hukum gantung ini. Bagaimana caranya? Katanya ulama ini. Kamu bilang, iblis adalah Tuhanku. Disuruh bilang gitu. Nah kalau dia bilang apa? Iblis adalah Tuhanku, kafir. Gitu. Dia nggak mau pertamanya. Dia nggak mau. Tapi rayuan iblis luar biasa. Kamu bilang seperti itu. Hanya bilang seperti itu. Kamu akan selamat dari kematian ini. Terus setelah itu kamu bertobat. Bertobat. Allah maha penerima taubat. Dia mikir pakai otaknya. Langsung apa? Ulama besar. Langsung dia bilang apa? Ulama besar. Iblis adalah Tuhanku. Di saat ngomong seperti itu langsung apa? Hukuman mati dilaksanakan. Mati kafir ulamanya. Makanya kita harus berhati-hati. Terus bermohon kepada Allah agar kita meninggal dalam memeluk agama Islam. Allah sendiri bilang, jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Oleh khotib-khotib Jumat itu kan disampaikan itu. Disampaikan, jangan kamu mati kecuali apa? Kamu dalam keadaan beragama Islam. Makanya kita memohon terus pada Allah. Memohon terus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata apa? Hikmah dari hadis itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan dan bisa beramal soleh. Bukan hanya sampai saja, bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Dengan seikhlas-ikhlasnya. Berusaha agar apa? Amal ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Lalu bisa melampaui pahala orang yang mati syahid ternyata. Seperti itu. Lebih bersungguh-sungguh beribadah. Terus bisa melampaui orang yang mati syahid. Itu tadi ceritanya itu. 2 orang itu ya. 2 orang itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Ramadan tahun ini, kalau kita berhasil sampai 4 pekan lagi, kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Kita mulai dari sekarang ya, bukan ujuk-ujuk nanti pada saat Ramadan. Ada waktu 4 pekan. Barangkali kita terbiasa tidur bangun malam jam 3. Coba mulai nanti malam jam 3 kurang seperempat. Gitu. Jam 3 kurang seperempat. Biarkan dalam waktu 4 minggu misalnya, 4 hari. Setelah terbiasa jam 3:15, maju lagi bangunnya, jam 2:30. 4 hari biarkan. Maju lagi. Sehingga apa? Nanti di saat malam ke-21 dan seterusnya, kita bisa iktikaf lebih lama di masjid. Kita bisa berharap dapat Lailatul Qadar. Bukan terus alah nanti aja saya bangun malamnya ya. Nanti aja ya. Nanti kalau kita bangun malamnya di saat malam ke-21 kaget ya. Badan kita kaget, nanti bisa sakit. Yang biasa tipes sakit tipes nanti. Ya. Yang biasa ini sakit luar biasa. Makanya itu dilatih mulai sekarang. Kalau kita sungguh-sungguh melatihnya, insya Allah Allah akan membantu kita. Ya. Bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir kita. Bisa jadi. Ya. Jangan menganggap kita terus-terusan akan dapat bulan Ramadan terus. Kita sudah sampai ke Ramadan, tidak berhasil berbuat sebaik-baiknya. Tidak berhasil beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka apa tadi doanya itu loh. Kalau sampai maka apa? Mohon kepada Allah agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya.
Anggap setelah Ramadan kita akan meninggal. Setelah Ramadan kita akan meninggal. Seperti sholat itu. Setelah sholat kita akan meninggal. Kalau ini pesannya Nabi, pesan Ibnu Umar nih, hadis riwayat Bukhari. Ini perkataannya para sahabat ya. Tapi ini merupakan hadis sahih. Kenapa? Nabi membiarkannya, mengiyakan. Jadi ada kala sahabat berbicara di hadapan Nabi misalnya, tapi Nabi diam gitu. Itu menunjukkan apa? Itu sebuah hadis. Gitu. Jadi hadis itu tidak mesti kata-kata dari Nabi, tidak mesti. Bisa dari para sahabat, terutama sahabat yang utama, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Ini Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang hari. Itu artinya apa? Kalau kita berada di pagi hari itu kita harus curiga, jangan-jangan di sore hari kita sudah meninggal. Ya. Di sore, maka apa? Manfaatkan waktu pagi hari itu untuk beribadah. Untuk beribadah. Pagi hari itu mulai apa? Sepertiga malam terakhir. Mulai jam 2, jam 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu, jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita masih sehat. Kita manfaatkan. Ada orang yang sudah kesulitan jalan. Ada orang yang sudah kesulitan ke masjid. Ada orang yang sudah kesulitan kalau disuruh wudhu dengan baik. Ada orang dan sebagainya, dan sebagainya. Kita yang masih bisa manfaatkan. Manfaatkan. Jangan nunggu apa? Waktu subuh, laya-laya nanti zuhur aja tak ke masjid. Iya kalau sampai zuhur. Kalau duha langsung dicabut nyawa. Kan bisa. Ya. Lalu manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Sebelum datang matimu. Kita akan mati. Semuanya akan mati. Enggak mungkin enggak ya. Enggak mungkin enggak. Kalau kita enggak mati sampai umur 110 tahun aja misalnya. Kita pasti enggak mau. Ya. Pasti enggak mau. Karena apa? Kita sudah enggak bisa apa-apa. Ya. Sudah enggak bisa ini apa? Baca Al-Quran dengan baik. Wong umur 60 aja sudah enggak bisa apa? Matanya sudah enggak bisa melihat dengan baik. Umur 60 ada yang sudah kena penyakit ini, penyakit ini. Termasuk saya. Sudah kesulitan dibandingkan dulu. Padahal waktu sehat tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak bermanfaatkan dengan baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat itu rupanya sangat memanfaatkan waktu. Gus Mus ya, di koran pernah bilang, tahu-tahu Senin, tahu-tahu Selasa, tahu-tahu Rabu, tahu-tahu seminggu. Pak Sawal pernah bilang, Selasa lagi ya. Enggak terasa. Gitu. Sebentar lagi Ramadan lagi ternyata. Gitu. Saya masih ingat, waktu saya masih SMA, masih ingat ya. Tahu-tahu sekarang sudah 62. Gitu. Sebentar lagi sudah diambilnya. Tahu-tahu anak-anak saya sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah. Gitu lah. Tahu-tahu, katanya apa? Gus Mus itu hati-hati dengan penyakit tahu-tahu. Apalagi penyakit tahu-tahu ditambah dengan penyakit lapo. Gitu. Tahu-tahu mati, lapo gak sholat. Tahu-tahu mati, lapo gak kurban. Gitu. Jadi hati-hati dengan penyakit tahu-tahu dan penyakit lapo. Itu Gus Mus pernah nulis di koran waktu itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita lakukan mulai sekarang, kita latih mulai sekarang beberapa amal soleh. Satu aja yang kita sampaikan di sini ya, terus kita amalkan di bulan Ramadan. Saya ambil ini aja, misalnya memperbanyak sedekah. Karena di masyarakat kita ini sangat membutuhkan sedekah ini. Ada yang butuh untuk berobat, ada yang butuh untuk makan, ada yang butuh untuk menyekolahkan anaknya. Masjid ini juga butuh untuk apa? Untuk operasionalnya dan lain sebagainya. Maka ayo kita galakkan sedekah ini ya. Sedekah.
Hadis riwayat Baihaqi dari Anas radhiyallahu an, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu?" Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Ada sedekah, tapi ada yang paling utama. Nabi menjawab, sedekatu Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Maka Nabi itu lebih dermawan di saat apa? Bulan Ramadan. Mulai sekarang kita latih, ya, kita latih. Misalnya memasukkan ke kotak itu ada 3 kotak itu. Masukkan misalnya 5.000, sekarang ikhlasnya 5.000. Atau ikhlasnya 2.000, enggak apa-apa. Asli ikhlasnya 1.000. Setiap subuh misalnya masukkan gitu ya. Itu untuk latihan, gitu. Untuk latihan. Di samping dapat pahala, untuk latihan apa? Latihan tidak medit, gitu. Dan latihan ikhlas, gitu. Awalnya kan agak berat, ya. 2.000 apa? Setiap hari 60 jadinya. Kalau dipikir memang berat, gitu. Berat. Jadi masukkan itu latih agar ikhlas. Nanti di saat Ramadan tingkatkan. Kenapa? Sedekah di bulan Ramadan itu adalah sedekah yang utama. Sedekah itu tidak harus uang, ya. Memberi uang, memberi barang itu bisa sedekah. Bisa juga apa? Menolong saudara, ya. Menolong saudara. Ada orang jatuh, kita tolong untuk membangunkan. Ada orang yang butuh pertolongan, kita minta tolong, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Tidak harus uang sedekah itu. Lalu apa? Mengajak buka puasa bersama. Di sini kan ada buka puasa bersama. Ayo besar-besaran takjilnya. Kalau tahun kemarin 100.000, tahun depan 150. Ada peningkatan, berarti itu lebih baik. Ya. Kalau tahun lalu 1 juta, ya tahun ini 1.100.000 barangkali, ya. Barangkali seperti itu. Dan seterusnya, ya. Pokoknya usahakan lebih baik, ya. Usahakan lebih baik. Memberi perhatian. Memberi perhatian itu orang yang biasanya ke masjid, terus kok lama nggak ke masjid. Kita WA misalnya, Pak, sehat ya Pak? Kok lama nggak ke masjid? Itu sudah sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Atau ketemu dengan jamaah lain, kita jabat tangan, sehat ya Pak? Misal, alhamdulillah sehat. Banyak sekali ternyata untuk sedekah. Bisa juga dengan tersenyum saja. Tersenyum itu sedekah. Mosok tersenyum aja medit, gitu. Padahal kalau kita tersenyum itu nampak lebih ganteng, lebih muda, gitu. Lebih cantik, dan seterusnya. Gitu. Bersedekah takjil. Nah ini di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dari Zaid bin Khalid Al-Jauhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung saya baca artinya. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, takjil apa saja ya, nasi, kue, kurma, minuman dan sebagainya. Maka lanjutan hadisnya, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ya. Coba kalau kita ngasih takjil, ternyata dimakan orang 5. Misalnya. Takjil kita itu dimakan oleh orang 5. Maka pahalanya berapa itu? Seperti puasa orang 1 itu, yang ini. Padahal kalau kita takjil di masjid kita ini yang makan sekitar 150 orang. Yang makan sekitar 150 orang. Ya, berusaha ya, bertakjil. Jangan sampai ke panitia kesulitan. Ya. Atau kita tanya pada panitia, Bu, masih ada kekurangan lah, Bu, misalnya. Biar saya tambahin. Diam-diam aja, biar nggak dipuji orang. Diam-diam. Kalau di depan orang nanti dipuji. Kita nggak kuat nantinya kalau dipuji. Lalu lanjutan hadisnya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi maksudnya kalau saya bertakjil, maka orang yang makan itu, yang berpuasa, ada yang makan, saya dapat pahala. Seperti puasanya orang yang makan ini. Tapi orang yang makan ini tidak berkurang pahalanya. Tidak berkurang pahalanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di hadis riwayat Ibnu Husaimah, Baihaqi dari Salman Al-Farisi, ini merupakan cuplikan sambutan Rasul di saat apa? Menjelang Ramadan. Ya. Siapa yang berikan makanan untuk berbuka
bagi orang yang berpuasa di bulan itu, maksudnya di bulan Ramadan, maka ia akan diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Apa kita nggak ingin ya diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka? Kalau memang ekonomi pas-pasan, ayo kurangi ya, belanjanya dikurangi mulai sekarang. Kalau biasanya belanja 5.000, ya bisa kita kurangi 4.500. 500-nya tabung untuk bertakjil. Ya. Untuk bertakjil. Itu loh Pak, pahalanya. Diampuni dosa-dosanya. Dibebaskan dari siksa api neraka. Dibebaskan dari siksa api neraka. Luar biasa. Siapa yang tidak ingin dibebaskan dari siksa api neraka? Jamaah yang dirahmati Allah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang berinfakkan hartanya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti takjil, seperti untuk membiayai pembangunan masjid ini, seperti ke dana sosial itu. Lalu apa? Seolah-olah katanya Allah ini adalah seperti orang yang menabur sebutir biji benih, yang menumbuhkan 7 tangkai. Kita naburkan 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Lalu pada setiap tangkai ada 100 biji. Setiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Itu artinya apa? Pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas, lagi maha yang terpuji. Nah ini tafsirnya, menurut ahli tafsir, orang yang berinfak di jalan Allah, ikhlas karena Allah, ingin dapatkan itu Allah, pahalanya itu berlipat ganda. Bisa 7 kali, bisa 100 kali, bisa 700 kali. Lalu karena tadi ada kalimat di Quran tadi, Allah maha luas karunia-Nya. Itu artinya apa? Terserah Allah mau ngasih pahala berapa ya. Bisa lebih dari 700. Karena apa? Kemahaluasan karunia dari Allah. Lalu Allah mau mengetahui siapa yang ikhlas ini ya, hati-hati Bapak Ibu. Orang lain tidak tahu apakah kita ikhlas atau enggak, tapi Allah tahu. Ya. Kalau kita tidak ikhlas ya nanti di belakang ada ya. Bagaimana kalau tidak ikhlas? Di ini agar mendapatkan pahala infak 262 di ayat 262 langsung saya baca artinya aja, nanti dibuka Qur'annya ya, mulai 261 sampai seterusnya itu Allah berbicara tentang infak sedekah. Allah berbicara tentang infak sedekah. Di 262, orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya. Maksudnya itu misalnya kita membantu seseorang untuk biaya kuliah. 5 tahun yang akan datang, sampean lu gak iso lulus kuliah. Nek gak tak biayai. Itu langsung hilang. Ya. Pahalanya langsung hilang. Dan ini agak berat. Ini. Karena apa? Kalau yang kita biayai itu ternyata apa? Misalnya kurang ajar ke kita. Itu membuat kita akan bilang apa? Nek gak tak bayari kuliahmu biar. Nah, itu artinya hati sekali. Hati-hati. Kemudian dan menyakiti perasaan penerima. Misalnya ada pengemis datang ke rumah, kita kasih, mas, sampai masih muda kok ngemis. Jangan-jangan oleh pengemisnya disawat, ya. Karena logam ya, yang kita berikan. Jadi ya kita berikan aja itu, nggak usah. Kalau apa? Kalau kita nggak bisa dengan apa? Dengan ikhlas ya kita berikan aja, nggak usah ngomong. Kalau apa? Kalau Mas muda kok ngemis. Atau nggak usah diberi sekalian. Orang ada pengemis itu kalau kita kasih, kita bilang, terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Mas. Sebab apa? Dengan adanya pengemis itu kita dapat pahala. Gitu. Coba nggak ada orang ngemis. Gitu.
kita nggak dapat pahala jadinya. Justru orang pengemis itu berjasa bagi kita ya, agar kita dapat pahala. Bagi mereka, kalau kita tidak mengiringi apa yang mereka katakan itu, infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan tidak menyinggung perasaan penerima, maka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Kita baru dapat pahala kalau seperti itu. Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih. Jemaah yang dirahmati Allah, nah itu, berinfak itu ternyata tidak boleh undat-undat ya. Disebut-sebut lagi, menurut ayat tadi itu, menyakiti perasaan penerima. Bahkan nanti, orang itu kalau tidak undat-undat, tidak menyakiti, dapat pahala, tidak ada rasa takut, dan tidak bersedih. Dan di ayat 264 melompat sedikit, Allah berfirman, undat-undat, menyakiti perasaan penerima, ria, itu seperti apa? Bisa membatalkan pahala sedekah. Seperti apa? Debu di atas batu licin, lalu diguyur hujan. Coba bayangkan. Kalau kita berinfak, lalu kita undat-undat, kita ria, kita menyakiti perasaan penerima, seperti batu licin, ada debu di atasnya, lalu turun hujan yang lebat. Apa ada sisa debunya? Enggak ada. Kalau angin saja mungkin masih ada sisanya. Ini enggak, diguyur hujan. Betapa Allah itu sangat teliti di dalam apa? Membuat kalimatnya. Kalau kalimatnya ini kan seperti debu di atas batu licin, lalu apa? Diterpa angin. Masih ada sisa debu di batu. Tapi kalau diterpa hujan deras, maka tidak ada sama sekali. Licin kembali. Tidak dapat pahala apa-apa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat 263, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyambut. Kalau kita itu nggak punya uang untuk disedekahkan, maka apa? Ya kita mendoakan orang lain. Sedekah dengan doa. Ya. Sedekah dengan doa. Ya Allah, semoga orang ini rezekinya Engkau lancarkan. Ada pengemis, ya Allah, semoga dapat dari orang lain. Karena tidak dapat dari kita. Jadi tetap kita bersedekah dengan doa. Dengan doa. Itu lebih baik. Daripada kita sedekah yang banyak, tapi apa? Diikuti dengan kalimat yang menyakitkan. Lalu di Quran surat 267, ini yang layak disedekahkan. Langsung saya baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Loh, itu yang baik-baik, Pak. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dari hasil usaha yang baik-baik. Hasil usaha kita apa? Ternyata keuntungan misalnya. Satu bulan 100 juta. Lalu infaknya 10.000. Ya gak nyocok. Gitu. Jadi harus yang baik-baik. Ya. Terus apa? Atau yang kita dapat dari bumi. Dari hasil pertanian dan sebagainya. Janganlah kamu milih yang buruk untuk kamu infakkan. Padahal kamu tidak mau mengambilnya. Jangan ambil yang buruk. Jangan mengambil yang buruk. Kita ada apa? Kotak amal, kita pegang dompet, lalu kita cari uang dari dompet ada 100-an, 20-an, 50-an, terus ada apa? 1000-an. Yang 1000 yang diambil, masukkan. Boleh saja kalau apa? Kalau memang itu yang kita miliki. Kalau itu yang kita ikhlas. Tapi kalau kita punya lebih, ya kita juga apa? Harus lebih. Gitu. Harus lebih. Kecuali dengan memicingkan mata itu. Kalau kita berinfak dengan apa? Dengan yang tidak ini, kita menerimanya dengan memicingkan mata. Kalau kita tidak berinfak, inilah, ketahuilah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah loh nggak butuh infak kita ya. Allah nggak butuh. Kamu berinfak, atau tidak, Allah tidak akan menjadi terhormat, lebih terhormat dibandingkan yang sekarang. Infak kita itu untuk kita sendiri. Agar kita berpahala.
Kenapa kok kita sulit berinfak? Nah ini di Quran surat Al-Baqarah juga ayat 267. Karena ini saya sampaikan dengan agak cepat, nanti dibaca lagi Pak. Baca infak apa? Tafsirnya dibaca. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu kemiskinan. Jadi kalau kita mau berinfak loh, di hati kita ini langsung apa? Jangan. Ya. Nanti kamu miskin. Jangan, nanti tidak ada yang kamu belanjakan. Jangan, itu syaitan ini dalam Quran. Surat 267. Karena waktunya sudah cukup, ya kita akhiri. Mohon maaf, 2 pekan terakhir ini sampai Isya ternyata ya. Karena agak panjang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berinfak, bersedekah, zakat, kurban, dan seterusnya. Ya. Dan ayo menabung kurban untuk melaksanakan ayat-ayat tadi itu, ya. Agar kita tidak dicap sebagai orang yang medit. Ya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.